Halo Sobat Amset Tambah Kaya. Nah, di video kali ini teman-teman saya ingin sharing tentang penyebab ya harga batu bara naik sampai all time high gitu teman-teman ya. Pasti semenjak akhir bulan September ini market ini ramai teman-teman. Banyak yang bilang market ini malah balik ke old economy yang zaman dulu gitu. Terus yang new economy sudah ditinggal gitu ya, yang zaman teknologi. Nah, saya ingin bahas sedikit tentang kenapa harga batu bara bisa naik signifikan sampai menembus all time high-nya gitu ya. Nah, per hari ini harga batu bara itu menembus harganya di 240-an teman-teman. Nah, ini 244 gitu ya. Ini luar biasa teman-teman. Jadi dari dulu ya sampai hari ini belum pernah 244. Terakhir pernah di paling tinggi juga di 265. Jadi ini turun sedikit, juga sudah mulai mengalami kenaikan kembali gitu ya. Yang namanya naik signifikan pasti ada koreksi teman-teman ya. Nggak mungkin naik terus. Justru kalau naik terus, kalau terlalu tajam justru makin bahaya teman-teman. So kita masuk aja penyebab harga batu bara bisa naik signifikan. Yang pertama adalah krisis dari China teman-teman. Jadi dari bulan Juni 2021, China ini memang agak susah dalam menyeimbangkan pasokan listriknya teman-teman. Jadi akibatnya banyak provinsi di sana gitu ya yang mengalami sering mati lampu teman-teman. Terus gara-gara dia nggak bisa menyeimbangkannya, jadi sering mati lampu. Itu gara-gara apa? Jadi gara-gara ekonomi China yang mulai makin membaik gitu ya. Pabrik-pabriknya mulai nerima project gitu, nerima permintaan gitu ya. Akhirnya mereka kerja dan listriknya nggak kuat teman-teman. Akibatnya apa? Kalau listrik nggak kuat, ya harus nggak mau padam gitu. Nah, karena China ini kan dari dulu nggak pakai yang tenaga batu bara. Mau nggak mau, akhirnya dia pakai lagi tenaga batu bara untuk pembangkit listrik. Permintaannya naik, langsung otomatis harganya juga naik teman-teman. Oke, kita masuk lagi. Jadi kalau saya coba bedah gitu ya, krisis batu bara ini sebenarnya kembali lagi sederhana teman-teman. Balik lagi ke prinsip basic ekonomi teman-teman, di mana adalah permintaan dan penawaran, demand and supply gitu teman-teman. Nah ini karena permintaannya banyak gitu ya, tapi persediaannya kurang gitu di China-nya juga gitu ya. Akhirnya mengakibatkan permintaan dari luar itu naik teman-teman. Jadi akibatnya harganya juga naik signifikan. Terus bisa kita lihat bahwa yang pasokan pertama ini yang saya coba cari tahu gitu ya, itu terbagi 3 gitu. Poin-poin di sini gitu yang mengakibatkan harga batu bara naik signifikan. Pertama adalah kekurangan batu bara. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kekurangan batu bara ini ya diakibatkan oleh tambang batu bara waktu itu di China gitu ya, akibat COVID banyak yang melakukan penutupan teman-teman karena biaya operasi yang besar dari perusahaan tersebut, terus gali batu baranya juga kecil, akibatnya minus. Perusahaan di batu bara di China malah tutup teman-teman. Akhirnya kalau tutup tidak beroperasi, ya dia tidak ada persediaan batu bara teman-teman. Akibatnya gimana? Dia harus membeli dari luar, membeli dari berbagai negara lain gitu ya. Salah satunya di Indonesia, yang mengakibatkan coal price-nya juga naik teman-teman, karena persediaannya kurang, permintaannya lebih banyak gitu teman-teman. Terus selanjutnya adalah pembatasan impor teman-teman. Ini poin kedua gitu ya. Nah, sementara itu di China ini sekarang ada perang dagang teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikutin, dia kemarin ada kasus bahwa pemerintah China korupsi teman-teman. Jadi dia melakukan pembatasan impor, terutama impor batu bara dari Australia teman-teman. Dari itu dia tidak bisa impor dari Australia. Pasokannya makin berkurang dong teman-teman, persediaannya makin berkurang nih. Akibatnya lagi harga batu bara meningkat teman-teman. Jadi ini kembali lagi adalah permintaan meningkat, persediaan berkurang gitu. Jadi penyebabnya ini saya coba teliti gitu ya. Ada 3 poin gitu. Nah selanjutnya adalah poin ketiga, target penurunan emisi karbon. Jadi Presiden Xi Jinping ya, Presiden China itu dia ingin menargetkan bahwa tahun 2030 kalau bisa tidak pakai batu bara lagi sebagai pembangkit listrik. Kenapa? Karena kalau kita tahu, kalau kita pakai batu bara gitu ya teman-teman, itu kurang baik gitu ya, kurang sehat. Karena emisi yang dihasilkan itu sangat bahaya gitu teman-teman ya. Sedangkan kalau negara luar gitu ya, dia ingin yang energi terbarukan gitu, yang kalau bisa pakai tenaga angin, seperti dari
Belanda gitu teman-teman. Jadi listriknya itu dibangkitkan bukan pakai batu bara lagi, tapi pakai green energy gitu ya, pakai tenaga air gitu teman-teman. Nah itu yang sedang mereka bangun gitu. Tapi mau nggak mau karena kembali lagi tidak bisa gitu ya, di sana sedang ada krisis gitu. Akibatnya cari lagi ya carinya batu bara teman-teman. Permintaan naik ya mau nggak mau harganya juga naik gitu. Terus, nah kalau kita lihat ini ya krisis yang terjadi gitu di China itu sekarang gitu ya, bukan cuma terjadi di China, tapi juga terjadi di Inggris teman-teman. Kalau teman-teman baca gitu ya, jadi Eropa juga mulai mengimpor atau mengambil batu bara dari negara luar gitu teman-teman. Jadi mereka di sana juga sedang mengalami krisis energi teman-teman. Mau nggak mau mereka balik lagi ke memakai batu bara, karena batu bara yang pertama adalah boleh dibilang yang lebih murah, yang kedua karena gampang didapatkan juga gitu ya, pasokannya dari luar banyak negara yang bisa memproduksi batu bara, contohnya Rusia, Australia gitu ya, Indonesia juga salah satu teman-teman. So di sisi lain yang ingin saya sampaikan bahwa kita bisa lihat sekarang kan bulan 10 nih teman-teman. Kalau bulan 11 sama bulan 12 nih, ini kan masuk ke musim dingin teman-teman. Biasa kalau lagi musim dingin gitu ya, justru permintaan batu bara bisa mengalami kenaikan signifikan juga. Teman-teman bisa analisa lagi di coal price-nya, harga batu baranya. Bisa di akhir tahun, bulan 11 sama bulan 12, harga batu bara itu mengalami kenaikan gitu. Kenapa? Karena di musim dingin orang biasa memakai batu bara untuk ya sebagai pembangkit tenaga listrik dan juga untuk menghangatkan gitu ya ruangan di sana gitu. Nah itu pakai sumber dayanya batu bara teman-teman. Jadi bisa kita lihat lagi nanti di kuartal terakhir gitu ya, kuartal 4 gimana kinerja batu bara gitu ya. So yang terakhir saya ingin masuk ke dampak ke saham batu bara. Nah saya pribadi juga memegang saham batu bara teman-teman. Jadi saya sudah memegang dari hampir 1 tahun gitu ya. Dan ada beberapa emiten yang sudah tembus beggar. Contohnya sudah ada yang satu tembus 200%, satu lagi juga sudah tembus hampir 100%. Ya kalau saya bandingkan megang setahun bisa tembus segitu ya sebenarnya not bad ya teman-teman ya. Nah terus banyak banget yang nanya sama saya gitu, masih boleh beli nggak bro Tommy gitu ya. Saya pribadi masih belum jual, jadi kalau teman-teman masih tanya saya masih boleh beli, ya teman-teman boleh lakukan analisa lagi, gimana sih kinerja perusahaan tersebut. Terus laporan keuangan Q3 ini kan masih belum keluar nih teman-teman. Nah teman-teman boleh pantengin lagi gitu, kira-kira kinerja Q3 ini membaik nggak dibandingkan dengan kinerja sebelumnya teman-teman. Apalagi tambah kinerja kuartal keempat gitu ya. Ketika batu bara di musim dingin permintaan naik, nah saya yakin akan mempengaruhi juga di kinerja kuartal 4-nya teman-teman. Terus saya ingin kasih tahu lagi ke teman-teman, mungkin jangan terlalu terpaku mengikuti saya gitu, langsung to the point gitu, misalnya bro Tommy pegang saham apa. Nah saya kurang suka share begitu ya, karena saya takutnya dari pengalaman saya nih, ada yang bilang kalau hijau dia diam-diam gitu ya, kalau lagi merah wah kayak apa ya, rugi gitu kan, merasa kayak menyalahkan kita gitu ya. Nah sebenarnya kan kalau urusan investasi itu sebaiknya itu kita lakukan analisa sendiri, kita putuskan sendiri kenapa kita beli, kenapa kita masuk gitu teman-teman, supaya kita juga tahu kenapa kita cuan gitu. Jadi nggak malah menyalahkan orang lain. Jadi kita kan enak juga teman-teman, karena ini juga merupakan ilmu bekal dalam jangka panjang gitu ya teman-teman. So mungkin itu saja sharing kali ini gitu ya. Nah saya ingin tanya ke teman-teman, kira-kira kalau sudah sektor batubara ini naik panggung gitu ya, next sektornya atau next cycle-nya apa gitu teman-teman. Nah teman-teman boleh komen di kolom komen di bawah ini gitu ya teman-teman. Saya tunggu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.